Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, kami dari kelompok 4, kelas 2B Analisis Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang akan membawakan seputar materi alkaloid. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Kimia Analisis Obat dan Makanan dengan dosen pengampu Ibu Filia Dharma Paramita STP, M.Food, PhD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yang mana saya sendiri, Hilma, dengan NIM 33220036. Kemudian ada Nur Inayah dengan NIM 33220030. Dan yang terakhir ada Shalwa Syada Masyura dengan NIM 33220044. Yang mana kami masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas video ini. Baik, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada video kali ini terkait definisi, sifat, struktur dasar, kegunaan, penggolongan, dan tata nama dari alkaloid. Definisi alkaloid. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat pada tumbuhan. Tetapi, ini tidak mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan. Senyawa alkaloid adalah substansi-substansi yang relatif toksis yang bekerja terutama pada SSP, susunan syaraf pusat, bersifat basa, mengandung nitrogen heterosiklik dan sintesa dalam tumbuhan dari asam-asam amino dan turunannya. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia dari alkaloid. Yang pertama, sifat fisika. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks. Spesies aromatik berwarna, contohnya berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudo dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid quaterner sangat larut dalam air. Yang kedua, sifat kimia. Banyak alkaloid bersifat basa, sifat tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron sebagai gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa bersifat basa. Struktur dasar alkaloid, yaitu morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Morfin pertama kali diisolasi antara 1803 dan 1805 oleh Friedrich Schorner. Efek samping morfin berdampak pada segi fisik dan psikologis. Penggunaan morfin secara tidak benar dapat menyebabkan mual, muntah, mulut kering, perubahan warna wajah, sulit buang air besar, berkeringat, mengantuk, penglihatan kabur, bahkan dapat menyebabkan kesadaran hilang sementara. Adapun efek kepada psikologis pengguna yang tidak sesuai adalah bahagia berlebihan tanpa alasan atau euforia, linglung, gelisah, suasana hati labil, terlihat apatis, konsentrasi menurun, bahkan menyebabkan ketergantungan. Kegunaan alkaloid. A. Bagi tanaman. 1. Sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang. 2. Sebagai bahan penetral racun untuk diri sendiri. 3. Faktor pengatur tumbuh. 4. Sumber nitrogen atau elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. B. Bagi manusia. 1. Analgesika dan narkotika, yaitu morfin dan kodein. 2. Stimulan, yaitu strychnine dan brucin. 3. Midriatik, yaitu atropin. 4. Miotik, yaitu pisostigmin dan pilokarpin. 5. Menaikkan tekanan darah, yaitu ephedrin. 6. Menurunkan tekanan darah, yaitu reserpin. Selanjutnya, penggolongan menurut Hayknaut yang terdiri dari 3, yaitu alkaloid sesungguhnya atau true alkaloid, di mana bersifat basa atau kecuali kolkisin dan asam aristolokat. Yang kedua, toksik. Yang ketiga, lazim mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik atau kecuali kolkisin dan asam aristolokat. Keempat, diturunkan dari asam amino. Kelima, terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Dan adapun contohnya yaitu atropin dan morfin. Yang kedua yaitu alkaloid sederhana atau protoalkaloid, yaitu merupakan amin yang relatif sederhana di mana nitrogen dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik.
Dia bersifat basa, diperoleh berdasarkan biosintesis dari asam amino, dan contohnya yaitu meskalin atau kaktus, ephedrin, N,N-dimethyltryptamin. Yang terakhir yaitu alkaloid semu atau pseudoalkaloid, yang dimana tidak diturunkan dari prekursor asam amino, misal alkaloid terpen atau aconitin, yaitu alkaloid diterpen, alkaloid dari jalur metabolisme asetat atau konin. Sifat kebasahan rendah dan contohnya yaitu alkaloid steroidal atau contoh konesin dan purin atau kafein. Penggolongan berdasarkan atom nitrogen terdiri dari dua. Yang pertama yaitu alkaloid pyridin piperidin yang mempunyai satu cincin karbon mengandung satu atom nitrogen. Contohnya Conium maculatum atau famili Apiaceae dan Nicotiana tabacum atau famili Solanaceae. Yang kedua alkaloid tropan yaitu mengandung satu nitrogen dengan gugus metil NCH3. Mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang. Contohnya Atropa belladonna atau famili Solanaceae. Yang kedua yaitu Chiamus niger. Yang ketiga kokain dari Erythroxylum coca atau famili Erythroxylaceae. Yang ketiga yaitu alkaloid quinolin. Contohnya quinin yang toksik terhadap Plasmodium vivax. Yang keempat, alkaloid isoquinolin yang mempunyai dua cincin karbon mengandung satu atom nitrogen. Contohnya Chithisus scoparius famili Fabaceae. Kelima, alkaloid indol yang mempunyai dua cincin karbon dengan satu cincin indol. Contohnya ergin dan psilocybin, vimblastin dan vicristin dari Catharanthus reseus atau famili Apocynaceae. Yang keenam, alkaloid imidazol berupa cincin karbon mengandung dua atom nitrogen. Contohnya Jaborandi paragua atau famili Rutaceae. Yang ketujuh, alkaloid lupinan yang mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom N. Contohnya Lumpinus luteus famili Leguminosae. Kedelapan, alkaloid steroid yang mengandung dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen dan satu rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Contohnya Sigadenus venenosus atau famili Solanaceae. 9. Alkaloid purin yang mempunyai dua cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Contohnya Coffea arabica famili Rubiaceae, teh atau Camellia sinensis atau familia Theaceae, Cola nitida atau familia Sterculiaceae, dan Theobroma cacao. Dan yang terakhir yaitu alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik. Contohnya yang pertama alkaloid ephedrin atau alkaloid amin yang mengandung satu atau lebih cincin karbon dengan atom nitrogen pada salah satu karbon pada rantai samping. Contohnya meskalin dari Lophophora williamsi dan Ephedra sinica. Selanjutnya alkaloid amina, yaitu golongan ini tidak mengandung N heterosiklik, turunan sederhana dari feniletilamin dan asam amino fenilalanin atau tirosin. Contohnya yaitu Ephedra sinica atau familia Metaceae. Yang kedua yaitu alkaloid capsaicin dari Chyle peppers genus Capsicum, yaitu Capsicum bocatum dan Capsicum annum. Tata nama yang pertama yaitu berdasarkan generik, yaitu diambil dari nama genus, contohnya Nicotiana tabacum atau Nicotina dan Atropa belladonna atau Atropina. Yang kedua berdasarkan spesifiknya, yaitu diambil dari nama spesies, contohnya Erythroxylon coca atau kokaina. Yang ketiga itu berdasarkan penemunya, contohnya Punica granatum atau Pelletieri. Dan yang terakhir berdasarkan aktivitas, contohnya Kepaelis ipecacuana atau Emmeticum atau Emmetina. Demikianlah video presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.